Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansah dari kelas MNJ 2C dengan NPM 22411135. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi MSDM, yaitu pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Insentif dan kompensasi pelengkap dapat meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Namun, apa sebenarnya manfaat dan tantangan dari penggunaannya? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, latar belakang pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Satu, ada sejarah. Insentif dan kompensasi telah digunakan sejak zaman Mesir kuno untuk memotivasi pekerja yang membangun piramida. Yang kedua, komitmen perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan balasan yang adil terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Yang ketiga, ada perubahan dalam perilaku konsumen. Konsumen ingin memiliki produk berkualitas dengan harga yang terjangkau yang mengharuskan perusahaan bekerja lebih efektif. Selanjutnya, pengertian insentif. Insentif adalah suatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya, pemberian dapat dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Jumlah yang diberikan kepada seorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah tercapai selama periode tertentu. Sesuai dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata, rumus pembagiannya ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong peningkatan lebih banyak keluaran, output, kerja dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan serta dapat menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan memberikan insentif yang kompetitif, mendorong kinerja tinggi, dan menumbuhkan loyalitas karyawan. Apresiasi kinerja sering tidak ternilai harganya dalam meningkatkan motivasi kerja. Jika dilihat dari tujuannya, dapat dilihat dari sisi perusahaan dan karyawan. Pertama, tujuan bagi karyawan. Hasil materi dari penghargaan yang didapat mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan tambahan dapat ditabung, investasi, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Instansi dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi. Sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kompetisi sehat antar karyawan juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja efektif. Yang kedua, tujuan bagi perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para karyawan. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu serta meningkatkan hasil tujuan. Dan manfaat yaitu meningkatkan produktivitas, membangun tim yang solid, dan memberikan pengeluaran yang lebih rendah daripada jangka panjang. Berikutnya, jenis-jenis pemberian insentif. Yang pertama, jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Berikut penjelasan lebih detail dari dua jenis tersebut. Materi.
Insentif jenis ini adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan asuransi, dan jaminan hari tua. Ya, dan yang non-materi, insentif berbentuk non-material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi, jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Selanjutnya, jenis insentif berdasarkan penerimanya. Yang pertama yaitu insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu sebagai contoh adalah program Employer of the Month atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan. Yang kedua, insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membaginya kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus kepada kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh, divisi penjualan biasanya diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapatkan bonus sebagai apresiasi. Dan di sini ada 3 jenis-jenis pemberian insentif, yaitu yang pertama individual, merupakan insentif yang diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi atas kinerja dan kontribusinya secara individual. Yang kedua, grup atau tim, sama yang seperti saya jelaskan tadi, insentif yang diberikan kepada seluruh tim atau sekelompok karyawan yang mencapai tujuan bersama dalam proyek tertentu. Yang ketiga ada organisasi atau perusahaan. Insentif ini yang diberikan ketika perusahaan mencapai tujuan strategis yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, cara efektif dalam memberikan insentif. Yang pertama, jangan terlalu sering. Memberikan terlalu banyak insentif dapat menyebabkan karyawan kehilangan fokus dan bahkan kelelahan. Yang kedua, transparansi. Karyawan harus mengerti bagaimana kinerja karyawan diukur dan apa yang harus mereka capai untuk mendapatkan insentif. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Insentif seharusnya adil dan memiliki hubungan langsung dengan kinerja karyawan. Yang selanjutnya, strategi dalam menyusun sistem kompensasi pelengkap. Yang pertama ada analisis dan evaluasi, memahami kebutuhan dan keinginan karyawan serta perkembangan industri yang terkait dengannya. Yang kedua, pengukuran dan pembobotan, yaitu memberikan bobot pada kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja seperti keterampilan, prestasi, dan kepatuhan. Dan yang terakhir, penentuan anggaran, yaitu menentukan anggaran yang tepat selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan di standar industri. Selanjutnya, tantangan dalam memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama, anggaran. Anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memberikan insentif yang layak. Yang kedua, perencanaan yang tepat. Perencanaan yang buruk dapat menyebabkan kinerja rendah dan kelelahannya karyawan. Yang terakhir, pembedaan individu. Tidak semua karyawan akan mendorong oleh jenis insentif yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengimplementasikan pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama, menentukan tujuan, sepakati dan tentukan tujuan dari pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Yang kedua, melakukan evaluasi. Lakukan evaluasi karyawan yang sesuai untuk menemukan kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, menyusun rencana. Berdasarkan evaluasi, susun rencana yang tepat untuk memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Terakhir, kesimpulannya, pemberian insentif dan kompensasi pelengkap merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan karyawan yang termotivasi, produktif, dan berkomitmen.
Rasa cukup, mungkin itu materi itu saja materi MSDM yang sudah saya sampaikan tentang insentif dan kompensasi pelengkap. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.